Jadi mengajarkan tariqah ini juga kepada muridnya sampai kepada Sayyid Syekh Al-Imam Mustafa Husain di Mustafawiyah, kemudian daripada Imam Mustafa Husain mengajarkan kepada muridnya, kemudian mengajarkan kepada kita. Nah, di situ kita akan bersama-sama dengan sahibul kitab hanya sampai kepada nomor yang ke-8. Tariqat ini akan bersama-sama sanadnya sampai kepada nomor yang ke-8 di balik yang kemarin. Daripada 8 ke bawah, nama orangnya sudah berbeda. Apa yang ditulis di dalam silsilah itu dengan apa yang ditulis di kitab ini, daripada 8 terus ke bawah sebanyak 39 orang itu sudah berbeza. Namun demikian, begitulah perjalanan tariqah ini sampai ke akhir masa, ke akhir dunia, ke hari kiamat. Setiap orang yang bersilsilah diharapkan mengajarkan persis seperti silsilah yang diterimanya kepada generasi di belakangnya. Mereka pun dituntut mengajarkan persis seperti kaifiat dan silsilah bagaimana ia menerimanya, mengajarkannya kepada yang di belakangnya, sehinggalah ke hari kiamat. Adapun sebahagian kecil daripada kaifiat, daripada hikmah yang disebutkan di sini tadi, itu hikmah yang paling kecil dari hikmah-hikmah tariqat. Hikmah-hikmah tariqat yang besar-besar sudah disebutkan Ibnu Athaillah As-Sakandari di dalam kitabnya Al-Hikam. Itu pun sebahagian kecil dari hikmah-hikmah tariqat. Hikmah yang paling besar disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inti daripada, puncak daripada tariqat pada hakikatnya ialah di mana seseorang faham, dan tidak hanya faham tetapi mampu istiqamah, bahwa kedatangannya ke dunia ini dirancang Allah, disediakan Allah, dibekali Allah. Kemudian apabila ianya mematuh kepada Allah, menyembah hanya kepada Allah, maka dia mendapat untung sendiri. Allah tidak diuntungkannya, dialah yang beruntung. Orang yang dapat istiqamah di dalam berfikir seperti ini, orang ini berada di puncak tariqahnya, di puncak jalan yang terbaiknya. Jadi yang disebutkan ini sebahagian kecil daripada hikmah bertariqat. Selamat daripada gangguan jin, selamat daripada gangguan bencana alam seperti angin, laut, panas hari, dihindarkan daripada fakir. Itu sebahagian daripada hikmah tariqah. Hikmah yang terbesar ialah kalau tariqat ini mampu membawa seseorang untuk mulazamah, berterusan bahwa ianya dalam membekali diri,
bahwa ianya sedang mengambil bekal, terus siang malam sampai ke ajal yang terakhir. Orang ini istiqamah di dalam tariqah. Orang ini sebaik-baik duduk di atas dudukannya yang bernama tariqah. Adapun nama-nama tariqat yang begitu banyak, kesemuanya kita tidak bisa menyebut oknumnya, tapi nama tariqatnya lah. Tariqat-tariqat yang masyhur itu kesemuanya bersambung kepada Rasulullah. Bukan orangnya itu bersambung, kita kata orangnya itu manalah tahu, dialah yang tahu. Tapi tariqat yang masyhur, khalwatiyah, munfaridiyah, sammaniyah, syaziliyah, alawiyah, qadiriyah, naqsabandiyah, khalidiyah. Ini semuanya tariqat-tariqat yang masyhur di kitab-kitab tariqat yang bersambung kepada Rasulullah. Oleh karenanya ikrar, pengakuan seorang pembawa tariqat menjadi penting, karena ikrar inilah besok yang akan bertanggung jawab. Saya hendak mengambil silsilah dari tariqat Tuan ni. Ajarkan saya silsilahnya, bersambung sampai ke Rasulullah. Ajarkan saya, sampaikan kepada saya silsilahnya yang bersambung sampai ke Rasulullah. Mudah-mudahan saya masuk di dalam fadilat yang dijanjikan Rasulullah, berpegangan tangan sehingga bersamanya sampai ke surga. Tahu-tahu datang orang ni yang tak bersambung, dikatanya bersambung, umpama. Karena hari ini banyaknya tariqat di negeri kita, umpama yang tak bersambung dikata bersambung, maka dia mengambil dari gurunya, gurunya mengambil dari gurunya, dia tahu gurunya ni tidak mengambil dari mana-mana, hanya baca buku ya, maka ini besok dipanggil. Dia akan mempertanggungjawabkan semua amalan orang sejak dari dia ke muridnya, muridnya sampai ke akhir. Itu makna musalsalah. Oleh karena itu maka musalsalah menjadi adat bagi para ulama, sudah menjadi adat itu dari zaman dahulu, dari zaman Nabi lagi. Karena Nabi tidak sinsalabin ilmunya, dan tidak juga celaka dia kepada gurunya, kepada orang yang mengajar dia. Setia sampai akhir hayat. Guru Nabi adalah Jibril. Jadi kalau kita jumpa ada orang hari ini diambilnya ilmu Imam Syafi'i, baru dibuangnya Imam Syafi'i, diambilnya Imam Abu Hasan al-Ash'ari, sebahagian ilmunya, baru dikafirkannya Abu Hasan al-Ash'ari, jauhilah orang itu. Diambilnya sedikit ilmu Imam Hanafi, yang lainnya dibuangnya ilmu Imam Hanafi. Diambilnya ilmu Rasulullah, baru dia katakan Rasulullah itu manusia biasa sama dengan kita. Ini orang celaka kepada orang tuanya, kepada pendahulunya. Jauhi itu. Tidak dikenal dunia itu di dalam dunia tariqat, dunia silsilah. Tidak dikenal itu. Yang ada di kitab-kitab tariqat macam yang ditulis oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari di dalam Al-Hikamnya,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dicium para sahabat, kepalanya, wajahnya, bahunya, tangannya, perutnya, lututnya, dan kaki. Direbut para sahabat rambutnya, ujung kuku yang dipotong, serta sobekan pakaian. Ada tak nampak di masyarakat anti ini? Anti yang begini. Yang anti kepada ini dua kemungkinan. Pertama, khatamallahu ala qulubihim, mungkin. Yang kedua, dia tak faham benda ni. Asalkan dipegang dinding Ka'bah atau kain bekas baju Ka'bah, menyembah kepada dinding itulah. Asal dipegang, diusap kuburan orang soleh, nyembah kepada kuburan itulah. Ada dua kemungkinan orang ni. Lantaran dikhatam, ditutup Allah hatinya, walaupun dia pintar. Atau kemungkinan kedua, lantaran jahilnya dia tak faham benda ni, jadi ikut dia membicarakan sesuatu yang dia tak faham. Itu minimal dua kemungkinan. Ziarah di kubur orang-orang saleh itu syariat, bukan bid'ah. Itu syariat. Apa arti syariat? Disuruh dalam agama kita dengan dalil. Itu syariat. Dah mati pun orang soleh itu ada manfaatnya kepada orang hidup. Mereka bisa mendoa. Jasad mereka mati, tapi ilmu mereka tidak pernah mati. Mana lebih penting bagi kita, jasadnya atau ilmunya? Jikalau tidak berkurang ilmunya dengan matinya dia, kenapa pula ditinggalkan dia? Ilmunya tidak hilang, ilmunya tidak habis, ilmunya tetap kita amalkan seperti waktu hidup dia dulu, tetap kita amalkan ilmunya. Kenapa pula ditinggalkan dia selepas dia mati? Inilah yang diuraikan dengan cukup baik oleh Tuan Guru kita As-Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki di dalam kitabnya Mafahim Yajib an Tusahhah, dan sekarang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Orang Indonesia boleh membaca semuanya. Fakta-fakta pengingkaran yang dibuat kaum Wahabi ini, Salafi Wahabi ini, sudah dijawab dengan sebaik-baiknya dengan dalil. Jadi jamaah diharapkan juga itu membaca buku itu. Buku itu agak tebal sikit lah. Judulnya Mafahim Yajib an Tusahhah. Sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh murid-murid Tuan Guru yang ada di Indonesia. Ada dibuat perkumpulannya As-Saffah. Kita boleh pergi ke kedai buku, beli buku itu. Versi terjemahan lah beli, ya. Kalau versi terjemahan judulnya Pemahaman yang Harus Diluruskan. Itu judul buku itu. Pemahaman yang harus diluruskan. Karangan Profesor Dr. As-Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki. Buku ini sebagaimana masa hayatnya Tuan Guru kita ini, tugasnya menerangkan kepada umat, kepada manusia ini, di mana apa yang diusung oleh Salafi Wahabi ini bukan agama. Itu tugas buku ini. Tetapi dibungkus gayanya macam agama. Sebenarnya bukan agama.
dibungkus macam agama. Jadi yang mau menerimanya, yang tertipu dengannya, hanya orang-orang yang ingin mendalami agama tapi tak punya dasar agama. Itu saja yang bisa mereka dapat. Ingin mendalami agama tapi tak ada dasar ilmu agama. Itu biasanya kebanyakan siapa itu yang begitu? Gandrung, kemaruk, ingin mendalami agama tapi tak ada dasar. Ini biasanya mangsa Salafi Wahabi. Itu biasanya orang apa itu? Anak-anak muda, anak-anak sekolah. Anak-anak sekolah, dia sekolah dari SD dulu, SD ke SMP, ke SMA, langsung kemudian dia kuliah. Dia tidak pernah belajar agama. Kemudian di masa kuliah dia ingin suka kepada agama, mendalami agama, lalu ditawarkan ini. Inilah. Ini yang dapat. Kalau yang ada dasar agamanya, pernah dia sedikit-sedikit belajar jurmiyah, kawakib, tak dapat dia. Sebab orang ni dah tahu sikit-sikit bagaimana adab-adab Islam supaya sampai agama ni ke manusia yang hidup di hari ini. Bagaimana cara menurunkan Islam ni dari guru ke guru, dari guru ke guru. Apa yang mereka buat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan apa yang Pak Ustadz sampaikan tadi, saya jadi teringat dengan sepupu saya sendiri. Iya. Dia pernah juga datang ke sini dan saya bawa ikut mengaji ke sini. Dia usianya jauh di bawah saya. Ayah emaknya sudah meninggal. Jadi tinggallah saudara yang lain-lain. Jadi dulu sebelum dia ikut pengajian Salafi Wahabi, dia rajin berziarah ke makam kedua orang tuanya. Setelah dia ikut pengajian, saya tanya, apakah setelah engkau ikut pengajian Salafi Wahabi engkau pernah berziarah kubur ke makam ayah emakmu? Tak pernah lagi, bang. Jadi saya katakan, kamu tahu tak apa tujuannya mereka menyebarkan ajaran yang mereka pahami? Tak tahu, bang. Kamu diajarkan supaya kamu jadi anak durhaka, saya bilang. Itulah intinya. Mendengar perkataan saya, dia menyesal bukan main. Jadi yang ingin saya tanyakan kepada Pak Ustadz, salah tak perkataan saya itu kepada dia? Saya katakan, kau disuruh supaya jadi anak durhaka karena sejak kau ikut pengajian Wahabi, kau tak pernah lagi ziarah kubur ayah emakmu. Sekian, makasih. Baik. Jadi soalannya, salah ke tak salah cakap tu? Jawabannya, ya tak salah lah. Karena pada hakikatnya, kalau kita dekati nas, apa makna daripada al-adabu fawqal ilmi, itu artinya tidak diterima ilmu dan amalan orang yang tidak beradab. Itu arti al-adabu fawqal ilmi. Tidak diterima ilmu seseorang dan amalan orang tu, walau macam mana banyaknya amalannya, apabila orang tu tidak menerima adab. Makanya muncul cakap Nabi, al-adabu fawqal ilmi. Adab itu jauh lebih tinggi dari ilmu. Iya, kunci ilmu. Cubalah tengok, dapat tak kita fahami bagaimana Allah mengajarkan adab kepada hamba ni? Ya ayyuhalladzina amanu, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Inilah Allah mengajarkan ilmu adab. Nabi memahaminya ini, boleh anda lihat di tafsir ulama mana pun penafsirnya, asalkan ahlu sunnah lah dia, penafsir ahlu sunnah, jangan pula penafsir Mu'tazilah.
Bagaimana penafsiran ayat ini? Ya ayyuhalladzina amanu innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah dan malaikatnya menghormat kepada nabi ini. Sallu, yusallu, menghormat. Salawat itu penghormatan. Allah, aku Allah, kata Allah, aku Allah dan seluruh malaikat ini aku perintah menghormat kepada nabi ini. Hai orang beriman, menghormatlah kamu kepada nabi ini. Sallu alaihi wasallimu taslima. Mengucap salawat, mengucap salam, itu menghormat, perintah Allah. Lalu siapa Allah? Siapa nabi? Allah pencipta alam semesta. Seluruh alam semesta ini tidak ada harganya bagi Allah, karena dia datangkan ini dari tiada menjadi ada. Di dalamnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi karena Allah hendak mendidik kita, hendak suruh kita beradab, lalu Allah masukkan dia di barisan orang yang beradab. Padahal tidak ada urusan mesti beradab Allah kepada makhluknya, tidak. Begitu penafsiran Ibnu Katsir, begitu penafsiran Jalaluddin Mahalli, begitu penafsiran As-Suyuti, begitu seluruh penafsiran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ayat ini maksudnya Allah mengajarkan cara adab kepada makhluk. Tidak ada perlunya Allah menghormat kepada buatannya, tapi karena perlunya memberi contoh kepada manusia ini. Hei manusia, aku ni Allah pembuat makhluk, aku menghormati Muhammad ni, menghormatlah kamu. Itu pendidikan tahap 1 tentang adab. Baru masuk kita ke tahap 2 tentang adab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana Rasulullah dengan Jibril? Jibril itu diterangkan Nabi di banyak hadis sahih itu, wahuwa sayyidi, dia itu tuanku, apa namanya itu, bapakku, guruku. Padahal hadis-hadis sahih lainnya menyatakan manusia khalifah. Kalau Nabi semulia-mulia makhluk, manusia khalifah, maka tidak ada jalan bagi malaikat sebagai orang yang lebih mulia dari Rasulullah. Tapi karena dia penyebab tersampaikannya 30 juz itu Jibril, maka dihormati penyebab itu. Padahal kita tahu kalau Allah mau langsung ke dalam dada baginda Rasul yang 30 juz, itu mudah bagi Allah. Tapi Allah tidak membuat itu. Allah tidak pilih itu. Yang Allah pilih 2 ayat, 3 ayat, 2 ayat, 3 ayat, supaya nyata bahwa ilmu ini dikasih Allah kepada si A, si B, si C, bersilsilah. Silsilah artinya mata rantai, bermata rantai. Kalau Allah mau, para sahabat Nabi langsung itu Al-Quran di hati sahabat Nabi. Tapi tak. Yang Allah pilih jalan mana? Jalan mana yang dipilih Allah? Datang 2 ayat, 3 ayat dibawa Jibril kepada Nabi. Nabi panggil sahabat, suruh hafal. Allah tidak pilih sekaligus langsung kepada hambanya yang beriman, tak. Allah pilih dari lisan bibir Jibril dihafal Nabi, dari bibir Nabi dihafal oleh sahabat.
Pongkolnya di atas tadi menghormat kamu kepada Muhammad nih. Aku Allah menghormati Muhammad ini. Lalu Allah buat Islam ini dari bibir sahabat tumbuh di dalam hati tabi'in. Dari hati tabi'in tumbuh ke dalam hati tabi'in. Apa artinya ini? Inilah Allah sedang memerintahkan kita mendahulukan adab daripada ilmu. Allah tidak pilih jalan langsung tek. Allah pilih jalan musalsalah. Rasulullah mengajarkan kepada sahabat, sahabat mengajarkan kepada tabi'in, tabi'in mengajarkan kepada tabi'in sehingga sampai ke kita. Bagi kita seluruh silsilah ini sebelum sampai kepada Allah, seluruh silsilah ini adalah orang yang telah ditakdirkan Allah menjadi sebab sampainya ilmu Allah ke kita. Makanya di kalangan ulama-ulama ahlus sunnah, ijazah itu dulu tak ada itu. Ijazah yang model sekarang yang dipegang anak sekolah tuh. Islam tidak menghendaki itu. Makanya orang-orang dulu tak ada ijazah. Yang ada musalsalah, musafahah. Aku ridhakan apa yang kuajarkan kepada engkau dan aku lihat engkau faham, aku ridhakan dan aku doakan kepada Allah agar engkau mabruk, berkat mengamalkannya, dan aku harapkan engkau ajarkan kepada generasimu. Itu ijazah orang dulu. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa